welcome to my channel Elis Lim with me Elis. Perkenalkan dulu, nama saya Elis, saya seorang instruktur yoga. Jadi di konten YouTube saya itu selalu membahas tentang yoga, selalu membahas tentang olahraga, dan ada tentang memasak, tapi masaknya yang tradisional ya, bukan yang hebat-hebat sekali. Karena masakan yang tradisional zaman sekarang susah sekali didapat ya. Terus ada tentang traveling, tapi sekarang saya nggak lagi traveling karena kondisi mengharuskan kita untuk berada di rumah. Nah, banyak nih yang tanya sama saya, Elis, kenapa kamu sangat menyukai yoga? Apa yang kamu dapatkan dari yoga tersebut? Oke, saya akan bahas di sini ya. Jadi kenapa saya menyukai yoga, apa yang membuat saya jatuh cinta dengan yoga, yaitu nafas. Oh, bisa nafas? Yes, di dalam yoga itu bernafas, keluar nafas hanya melalui hidung. Dan cara kerjanya ya tarik nafas pakai hidung, dia seperti sirkulasi, jadi peredaran darah saya pun menjadi lancar. Dari hidung ke arah kepala, turun sampai masuk ke dalam badan. Pas kita keluarkan lagi melalui hidung, tubuh menjadi lebih cepat untuk hangat dan lebih seperti kayak menstart atau mengawali untuk tubuh kita. Oke, sekaranglah waktunya saya ingin memberikan yang terbaik untuk tubuh saya. Jadi pada saat melakukan yoga, pertama kita kan harus tenang terlebih dahulu, mengatur nafas. Setelah seharian beraktivitas, otomatis kan nafas kita pendek ya, otomatis nafas kita kayak orang buru-buru ya, kayak orang habis jogging gitu kan. Nah, dengan nafasmu yang panjang, keluar nafas panjang melalui hidung, kita tuh kayak di start mulai dari awal. Tubuh kita tuh kayak kita mulai di tombol start. Sekarang mulai kamu sadarin nafasmu seperti apa. Tubuhmu sekarang harus mulai kita mulai memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Yang tadinya nafasnya cepat, yang tadinya kerjanya sambil lari-lari ke sana ke sini, begitu yoga kita seperti orang meditasi, kita seperti introspeksi diri kita sendiri, baik tentang pikiran kita, tentang nafas kita maupun tentang tubuh kita. Nah, itulah kenapa saya jatuh cinta sekali dengan yoga, karena langsung tubuh saya menjadi calm, menjadi tenang. Dengan menguasai nafas, terus terang sih saya juga menjadi orang yang lebih sabar. Dulu saya orangnya pemarah loh, jadi kayak senggol sedikit bacok nih gitu. Tapi sekarang udah lebih sabar, walaupun belum 100%, 1000% saya menjadi orang yang sabar, belum. Saya masih tetap banyak belajar sekali untuk menjadi orang yang sabar dengan menguasai nafas saya. Percaya nggak percaya, kalian boleh lakukan dengan menguasai nafas dahulu. Nafas, keluar nafas melalui hidung, nafas panjang dan buang nafas panjang. Nanti secara otomatis kalian bisa lebih calming, lebih tenang. Nah, setelah itu dengan nafas pun saya menjadi koreksi. Oke, tadi saya ngapain aja ya? Apakah tadi saya marah itu ada sebabnya? Apakah marah itu bermanfaat untuk tubuh saya? Saya bisa semakin kayak introspeksi sendiri. Pada saat suasana menjadi tenang, dari nafasmu yang panjang, otomatis kan kita menjadi orang yang lebih tenang. Kita semakin bisa berpikir secara jernih. Jadi langsung segala aktivitas kita, segala emosi kita juga harus berkata kepada diri kita sendiri, oke, aku harus menjadi orang yang lebih baik, aku harus menjadi orang yang lebih sabar. Segala hal yang buruk yang mungkin saya tadi sengaja ataupun tidak sengaja saya lakukan, dengan mungkin marah-marah atau dengan mungkin apapun itu, mulai sekarang berjanji dengan diri kita sendiri, oh, setelah introspeksi ternyata tadi tuh seharusnya nggak perlu marah loh. Seharusnya tadi dengan cukup ngomong yang tegas, yang terbuka, ternyata udah bisa kita selesaikan. Nah, dari nafas, menguasai pikiranku, menguasai tubuhku, menguasai suasana hatiku, itu bisa menjadikan kita orang yang lebih calming, yang lebih tenang.
itulah kenapa saya jatuh cinta dengan yoga. Jadi pikiran ini menjadi lebih waras lah, bahasanya seperti itu. Dan untuk tubuh pun menjadi lebih waras, lebih sehat, karena peredaran darah saya menjadi lancar, saya menjadi nggak gampang sakit ya. Emang sih dulu juga nggak pernah sakit sih, jadi maksudnya lebih sehat aja. Dan baik sekali yoga ini dilakukan dari anak-anak SD, TK pun mungkin bisa, SD gitu kan, sampai orang lanjut usia pun bisa loh. Karena kan pada saat kita yoga kan kita menggerakkan seluruh tubuh kita. Jadi emang setiap tulang, engsel, persendian atau apapun itu kita gerakkan tuh, tapi dengan lembut, dengan nafas yang benar, mengalir seperti air. Itu ternyata bagus banget supaya tubuh kita menjadi sehat, awet muda, dan lebih lentur tentunya. Nah, seperti pintu aja, pintu engselnya kan selalu dikasih oli tuh supaya geraknya masih bagus, supaya nggak ada bunyi-bunyi di pintu. Nah, sama dengan manusia, tulang itu harus diberi oli dengan cara digesek, dengan cara kita bergerak, dengan cara kita olahraga. Otomatis lapisan oli tersebut tidak akan pernah habis, dia tetap selalu ada karena aktif, karena digunakan sesuai. Jadi jangan sampai umur kita menambah, tubuh kita justru makin tambah tua daripada usia kita. Jangan ya. Kalau bisa umur kita berapa, tapi tubuh kita justru lebih muda. Kalian pasti mau kan? Nah, jadi kalau yoga setiap tubuh manusia manfaatnya lain-lain ya. Mungkin ada yang aku jadi lebih gak gampang pusing, aku lebih gak gampang sakit pinggang, atau apapun itulah. Jadi lain-lain. Kalian boleh komen ya di bawah ini apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan latihan yoga. Mungkin seminggu ini udah ngelakuin yoga, seminggu 3 kali, itu udah bagus sekali. Nah, manfaatnya apa? Atau mungkin banyak banget yang mengatakan lebih gampang tidur loh. Kalau saya sih tidur ya tidur aja, nggak ada efek ke lebih gampang tidur, enggak sih, sama aja kalau buat saya. Cuman di tubuh saya menjadi lebih sehat, menjadi lebih lentur, awet muda tentunya. Nah, karena usia saya ya sudah di atas. Jadi itulah yang kenapa saya mencintai tentang yoga. Oh ya, terus ada yang bertanya, Elis, apakah dengan yoga saya dapat menguruskan tubuh saya seperti dirimu? Jawabannya enggak. Karena emang tulangan saya itu udah kecil, jadi mau dibikin atau mau makan sebanyak apapun ya nggak bakal bisa gendut sekali. Kebalikannya, orang yang tulangannya besar, makannya udah sedikit apapun ya dia nggak bakal bisa kurus. Tapi kalau untuk membentuk body, iya, karena dengan yoga kan yang dipakai seluruh tubuh kita, dari atas sampai bawah itu semua gerak kan. Dan itu lebih berat loh ternyata daripada kita membawa beban seperti barbel atau apapun itu. Olahraga yoga itu nggak kalah beratnya dengan yang model pump, membawa beban, nggak kalah. Kalian boleh tanyakan sama orang-orang yang sudah pernah nge-pump, angkat besi, terus ikut yoga, pasti dia juga akan ngerasa, oh yoga tuh ternyata juga berat. Jadi kalau untuk ngebentuk, yes, jadi kelihatan ramping, kelihatan lainnya, kelihatan slimming, yes. Kalau untuk menguruskan badan, enggak. Jadi kalian harus olahraga teratur, makan juga harus dijaga, apapun olahragamu itu. Tapi kalau kayak squat itu pasti udah membentuk bokong sama paha ya. Jadi balik lagi, yoga itu apakah bisa menguruskan badan? Tidak sama sekali. Yoga untuk mengencangkan, yes. Untuk membentuk badan kelihatan lebih ramping, yes. Karena semakin kita badannya kebentuk, ya akan pasti kelihatan lebih cakep, lebih kelihatan langsing. Kayak kita handuk nih, handuk awalnya kan gede, tapi setelah kita puntir, kita peres, dia kan kayak ada bentuk lilit-lilitannya, ketika ada lainnya, ada bentuknya lah. Nah pasti akan kelihatan lebih slimming kan, iya. Tapi kalau untuk menguruskan enggak sama sekali. Oke, jadi itu aja. Nah kalau yang tentang konten saya memasak,
di zaman sekarang mengharuskan kita untuk memasak. Mau nggak mau, karena kita nggak mungkin keluar ke restoran, nongkrong di situ makan, sangat tidak mungkin. Jadi kalau di konten saya memasaknya masak yang biasa aja, yang kayak mungkin tahu bacem, tempe bacem, atau orek tempe, ataupun perkedel, ataupun apapun itu kalian bisa lihat deh di YouTube saya. Di situ juga ada memasak. Nah di situ saya selalu memasak yang masa kecil saya sekarang susah saya dapatkan di masa besar saya, masa dewasa saya itu sangat susah sekarang makanan itu. Jadi saya selalu masak sendiri untuk mendapatkan yang sesuai dengan rasa lidah saya. Nah kayak perkedel nih, perkedel emang banyak banget sih sampai sekarang masih ada kan, cuman beda sekali pada saat saya makan kayak di warteg atau makan di manapun itu yang ada perkedelnya. Beda sekali dengan yang zaman dulu saya ada pembantu waktu masih kecil, saya dimasakan oleh mbok saya kalau manggil mbok, itu masakannya enak banget. Dan pertama yang saya makan seperti jatuh cinta pada pandangan pertama yang saya rasakan, yaitu akan teringat sampai saya dewasa ini. Dan saya mendapatkan cita rasa itu sudah sangat amat susah sekali. Untungnya pada saat itu saya belajar untuk mencari tahu, tanya sama mbok bumbunya apa, dan akhirnya saya praktekkan sendiri. Dan sampai sekarang untuk mendapatkan cita rasa tersebut ya mau nggak mau saya masak sendiri karena nggak ada di dunia ini. Cuman mungkin adalah ya 1-2 orang yang di kampung atau yang di desa masih memasak dengan cara yang sama, cuman hal itu sekarang susah sekali. Nah bumbu-bumbunya saya biasa udah share juga di YouTube saya pakai bumbu-bumbu diet, cuman ya kayak garam, lada, penyedap rasa paling sedikit karena saya emang nggak pakai penyedap rasa. Jadi saya nggak pakai bumbu yang aneh-aneh. Nah untuk anak-anak kos, untuk yang zaman sekarang juga mencari uang susah, hanya punya uang berapa, hanya bisa beli bumbu sedikit aja, it's okay, jangan khawatir, boleh lihat ke YouTube saya, emang bumbu saya juga minim. Bukan karena saya nggak ada duit, bukan enggak, tapi karena saya emang suka sekali dengan bumbu-bumbu yang soft sekali, yang minim sekali, minimalis. Nah kalian bisa lihat, silahkan ikutin aja. Tapi kalau kalian bisa atau punya rasa sendiri ingin nambah ini ya Elis ya, atau jahe atau lengkuas, apapun itu yang menurut kalian lidah kalian cocok, tambahin aja. Nah sampai di sini aja. Jadi kenapa saya jatuh cinta dengan yoga ya, dan apakah yoga bisa menguruskan? Tidak sama sekali. Dan sampai sekarang saya menjadi orang yang sedikit sabar karena yoga. Nah oke, satu lagi nih, yoga itu dapat membuat orang menjadi berpikiran positif loh. Percaya nggak percaya, tapi balik lagi ya ke diri kita, apakah kita mau berubah menjadi orang yang baik atau enggak. Karena untuk menjadi orang baik itu membutuhkan proses, tapi untuk menjadi orang jahat, jentikan jari pun 1 menit pun 1 detik pun mungkin udah langsung jadi orang jahat. Oke, jadi di dalam yoga itu kenapa saya menjadi orang yang sekarang lebih sabar, bisa berpikiran positif, ya balik lagi karena nafas. Dengan nafas, dengan tenang, saya bisa mengkoreksi diri saya mau belajar menjadi orang yang lebih baik, dan akhirnya saya bisa berpikiran positif. Oh iya, itu nggak benar, oh iya ini yang benar, oh iya saya kalau menghadapi masalah seperti ini saya harusnya seperti ini. Nah itulah otomatis kayak bisa membuat orang menjadi lebih dewasa, karena kedewasaan bukan dilihat dari umurnya. Oke, jadi kalian coba aja lakukan olahraga. Kalau sekarang susah sekali untuk datang ke tempat gym, ya lakukan yoga aja, simple, murah, tanpa peralatan. Kalian bisa lakukan di teras, kalian bisa lakukan di kamar tidur, ataupun dimanapun itu, tanpa ongkos, tanpa biaya, tapi kalian sehat. Dan pola makannya harus dijaga, olahraganya juga harus teratur. Nah, ada lagi nih yang tanya, Elis, saya kalau melakukan yoga sebaiknya saya makan nggak? Atau butuh waktu berapa lama supaya makanan saya dicerna dengan bagus? Nah, saya kasih tahu, untuk sebelum memulai yoga sebaiknya kita 2 jaman lah, 2 jam kita harus selesai makan. Jadi kalau kita mau yoga jam 8 pagi nih,
jam 6 harus kita sudah selesai sarapan. Dan jangan justru minum jus atau minum susu, jangan, karena ternyata itu diolahnya lebih lama loh, karena ada kandungan lemaknya, ada kandungan proteinnya, itu justru lebih lama. Jadi kalau kalian mau makan buah aja ataupun roti gitu kek, tapi maksudnya jangan banyak-banyak dan jangan di jangka waktu yang hampir mendekati yoga. Kalau setelah yoganya sama 2 jam ya, kalau kalian udah terlanjur lapar ya 1 jam, 1,5 jam kalian bolehlah, tapi minum air putih terlebih dahulu, setelah itu baru kalian makan. Oke, sampai di sini aja bincang-bincang kita. Kalau ada yang mau ditanyain tentang yoga atau apapun itu, silakan komen aja. Atau Elis, aku lagi ada masalah di persendian nih, atau ada masalah di sakit pinggang nih, aku harus ngelakuin apa ya? Boleh komen aja di sini, nanti kita lakuin bersama-sama, karena emang saya sangat menyukai yoga yang gentle, yang stretching, yang fleksibel, yang balancing. Saya suka ya, sesekali saya kadang melakukan yang arm balance yang sedikit berat, cuman saya nggak sering melakukan itu. Saya lebih suka stretching karena faktor umur membuat saya takut untuk melakukan hal-hal yang heboh. Walaupun bisa, tapi saya tahu diri, dan saya lebih suka ke model yang stretching, biar saya sehat dapat, awet muda dapat, nggak neko-neko tapi selalu sehat. Oke? See you bye-bye. Kalau suka silahkan like, silahkan komen, silahkan share. Jangan lupa subscribe dong, supaya channel ini makin berkembang, supaya saya bisa semakin bertemu dengan kalian, interaksi dengan kalian, saling sharing bersama, saling belajar bersama. Oke? See you, bye-bye semuanya. Thank you very much.